Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ibu Nurlisni dalam mata pelajaran Geografi. Apa kabar kalian semua? Sudah siap belajar selanjutnya? Oke, kita langsung saja mulai pembelajaran kita hari ini. Ikidot. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke bagian materi. Ayo kita bahas sama-sama. Baik, sekarang kita masuk pada materi flora dan fauna di Indonesia dan dunia pada kelas 11 semester 1. Nah, yang pertama itu ada karakteristik bioma di dunia. Apa sih itu bioma? Bioma adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Bioma terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer, yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali oleh tumbuhan atau produsen. Bioma sendiri terbentuk dari interaksi unsur-unsur lingkungan di suatu daerah. Di sana juga terdapat komunitas klimaks, terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut, terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem berbeda pada suatu iklim. Komunitasnya bersifat stabil. Setiap bioma memiliki bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda, kemudian memiliki wilayah yang luas. Nah, kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi sebaran flora fauna di Indonesia. Yang pertama ada faktor biotik, yang kedua ada faktor abiotik. Yang pertama, faktor biotik itu dipengaruhi oleh manusia, kedua itu hewan, dan yang ketiga itu tumbuhan. Nah, untuk faktor abiotiknya itu dipengaruhi oleh faktor geologi, faktor iklim, faktor tanah atau edafik, faktor fisiografis. Lanjut. Kita masuk di sebaran flora di Indonesia. Yang pertama, kawasan subregion Indonesia bagian barat. Terdapat hutan hujan tropis, di mana ciri-cirinya itu antara lain pohon berdaun rindang, tidak tembus matahari, udara lembab, tinggi pohon rata-rata 60 meter, banyak terdapat rotan, dan juga banyak terdapat epifita. Yang kedua, Kepulauan Weles. Nah, Kepulauan Weles ini berada di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku, dan di sana juga terdapat hutan musim. Nah, kita lanjut ke subregion Indonesia bagian timur. Di sana terdapat hutan sabana, yang dimana hutan sabana ini merupakan daerah padang rumput yang luas dengan diselingi adanya pepohonan atau semak-semak di sekitarnya. Ketiga kawasan tersebut dibagi dalam 4 wilayah. Yang pertama, flora Sumatera Kalimantan. Nah, di sana terdapat beberapa tipe vegetasi. Yang pertama itu hutan hujan tropis, hutan bakau atau mangrove, spesies heterogen, tingkat kerapatannya tinggi. Nah, beberapa contoh flora yang ada di Sumatera Kalimantan antara lain Rafflesia arnoldi, meranti, damar, berbagai jenis anggrek,
lumut, cendawan, dan paku-pakuan. Di Sumatera Kalimantan juga mempunyai iklim hujan tropis, kelembapan udara yang tinggi, curah hujan yang tinggi, suhu rata-rata tinggi. Lanjut ke kawasan yang kedua. Di kawasan yang kedua, Flora Jawa Bali, itu ada beberapa vegetasi, antara lain hutan hujan tropis di Jawa Barat, hutan monsun di wilayah utara Pulau Jawa, sabana tropis di Jawa bagian timur dan Bali, bakau di daerah pesisir. Contoh flora antara lain jati atau endemik Jawa, pinus, dan cemara. Di sana juga terdapat curah hujan yang semakin kecil ke arah timur. Yang ketiga, kita berada di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku. Di sana terdapat beberapa vegetasi, antara lain sabana dan stepa, terdapat di wilayah Nusa Tenggara. Kemudian hutan pegunungan berada di Sulawesi, hutan campuran berada di Maluku. Contoh flora yang berada di sana ada pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, lontar, dan cendana. Di sana itu terdapat iklim yang lebih kering. Nah, kelembapan udara juga lebih rendah, kecuali di daerah Maluku. Lanjut, Papua. Di sana terdapat tipe vegetasi hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan, bakau, corak Australia Utara, sabana di bagian tenggara. Tipe iklim yang ada di sana itu iklim hutan tropis. Kemudian contoh floranya eukaliptus. Lanjut. Yang keempat, kita masuk di sebaran fauna di Indonesia. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, fauna Indonesia Barat itu dibagi. Fauna Indonesia Barat itu antara lain di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Nah, kemudian dipisah oleh garis Wallace. Nah, di tengah-tengah ini setelah dipisah oleh garis Wallace, jadilah fauna Indonesia bagian tengah, di mana wilayah yang masuk itu adalah wilayah Sulawesi. Kemudian dipisah lagi oleh garis Weber, sehingga menjadi fauna Indonesia bagian timur, di mana Indonesia bagian timur ini adalah wilayah Papua. Lanjut. Kita masuk di wilayah yang pertama, Indonesia bagian barat. Hewan yang ada di Indonesia bagian barat itu adalah jenis hewan asiatis. Jenis hewan asiatis ini terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Antara lain adalah orangutan, harimau, monyet, gajah, badak bercula 1, dan tapir. Lanjut ke Indonesia bagian tengah. Nah, di sini adalah tempat jenis hewan peralihan.
terdapat di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Jenis hewannya antara lain anoa, babi rusa, dan monyet hitam. Lanjut ke 3, Indonesia bagian timur. Nah, di sini terdapat jenis hewan australis. Terdapat di Pulau Papua dan sekitarnya. Hewan-hewannya antara lain cendrawasih, maleo, raja udang, kakak tua. Lanjut, yang kelima, sebaran flora fauna di Indonesia. Hutan hujan tropis. Ciri-ciri hutan hujan tropis. Yang pertama itu curah hujan tinggi. Yang kedua, ketinggian pohon mencapai 40-60 meter. Yang ketiga, sinar matahari sepanjang tahun. Yang keempat, berdaun lebat sehingga menghalangi sinar matahari. Yang kelima, terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Kita masuk di bagian kedua. Hutan gugur. Ciri-ciri hutan gugur. Yang pertama, curah hujan berkisar 75 sampai 1000 mm per tahun. Yang kedua, terdapat 4 musim. Yang ketiga, berdaun lebat dan hijau pada musim hujan dan menggugurkan daun pada musim panas. Yang keempat, jumlah tumbuhan dan hewan sedikit. Lanjut. Yang ketiga, itu ada gurun. Ciri-ciri gurun. Yang pertama, curah hujan berkisar 25 mm per tahun. Yang kedua, evaporasi sangat besar. Yang ketiga, kelembapan tanah sangat rendah. Yang keempat, tanah sangat kering. Yang kelima, perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Lanjut. Yang keempat, taiga. Ciri-cirinya. Yang pertama, didominasi tumbuhan spesifik seperti pinus. Kemudian yang kedua, didiami fauna berdarah dingin. Kemudian yang ketiga, kelembapan tanah sangat rendah. Kemudian yang keempat, tanah sangat kering. Yang kelima, perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim juga. Kemudian lanjut, yang keempat, itu hutan sabana. Ciri-cirinya, yang pertama, terdapat di daerah Khatulistiwa. Yang kedua, curah hujan antara 100 sampai 150 mm per tahun. Kemudian yang ketiga, vegetasi berupa padang rumput dan pohon kecil. Yang keempat, drainase cukup baik. Yang kelima, suhu udara tidak terlalu ekstrim. Dan yang keenam, kelembapan udaranya agak kering. Yang kelima, itu ada tundra. Ciri-ciri tundra, yang pertama, terdapat di daerah berbatasan dengan kutub. Yang kedua, hampir semua wilayahnya ditutupi es atau salju. Yang ketiga, vegetasi berupa lumut. Yang keempat, didiami fauna kutub seperti beruang kutub, penguin, dan lain-lain. Yang kelima, musim panas dan dingin sangat panjang. Kemudian lanjut, yang keenam adalah stepa. Ciri-ciri stepa. Yang pertama, curah hujan 25 mm per tahun. Yang kedua, kelembapan udara rendah. Yang ketiga, vegetasi berupa padang rumput. Yang keempat, penguapan tumbuhan sangat cepat. Yang kelima, fauna berupa bison, zebra, dan lain-lain. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Selanjutnya, Ibu ada sedikit kutipan hari ini.
semoga bisa kalian tanamkan pada diri kalian. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia, menurut pendapat Nelson Mandela. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham, dan jangan lupa terus belajar, jaga kesehatan. Oh ya, satu lagi, bantu like, comment, and subscribe channel sekolah agar sekolah kalian makin terkenal. Oke, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.